Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu Palmarum. Ya, mari kita elungkan Tuhan Yesus, karena ini adalah hari Minggu Palmarum 2 April 2023 dengan tema Jalan Menuju Salib. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan di dalam hati kita. Sebelumnya, mari kita persiapkan dengan menonaktifkan HP kita agar ibadah kita boleh berjalan dengan hikmat untuk Tuhan saja. Kita akan memulai ibadah kita, dan kami mengucapkan selamat datang bagi kita dan juga kepada jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Selamat hari Minggu Palmarum, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh, memberikan hati kita, jiwa kita untuk Tuhan saja. Saat ini, pagi ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan, meninggalkan seluruh apa yang kita pikirkan saat ini. Kita mau hari ini waktu untuk Tuhan saja. Tuhan kiranya memberikan kuasa-Nya, kekuatan kepada kita untuk mampu mengucap syukur karena hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Saat teduh selesai. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menyambut daripada Tuhan hadir dalam hati kita, mari kita angkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 1, Beribu Lidah Patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanmu, dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati terperang, merawat yang pedih. Musik memuji Tuhan. Saya meminta hanya wanita saja. Betapapun besar iman saudaranya, kuasa iblis pun lenyap, lekas amanahnya. Lanjut dengan kaum pria. Yang Ditulis sorakan memuji Dawidmu, yang menang berakhirnya semua. mari kita sama-sama. Haleluya Tuhan, memang bersoramu, lalu selagi dunia aku menamamu. Amin. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian
anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berdosa. Kita telah diwarisi dosa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita. Mari secara pribadi kita mengaku dosa-dosa kita, apa yang kita perbuat di dalam hidup kita, baik dalam 1 minggu ini, baik sudah bertahan secara hati yang tidak mau untuk mengungkapkan kepada Tuhan. Hari ini tangan Tuhan membentang untuk menyambut kita, untuk mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan adalah Maha Pengampun, Maha Juru Selamat. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami, memakan Engkau di dalam kami. Tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyian rohani nomor 78, Suara-Mu ku dengar. Ku dengar suara-Mu.
kita beresponsoria dengan firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 1, 2 sampai 2 dan 19 sampai 29. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara-saudara yang terkasih, membaca ayat genap dan di ayat terakhir kita bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai sukacita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman, persilakan duduk. Kita mendengarkan episode. Kita pada pagi hari ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua
ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jika ada yang mau memberikan persembahan pujian atau kesaksian, kita berikan waktu kepada kaum ibu atau PWNI. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah
Terima kasih untuk persembahan pujian dari kaum ibu. Walaupun sudah menjadi lansia, tetap setia sampai mati. Puji Tuhan. Dan kita diajak di sini untuk tetap setia walaupun apa yang menantangi ataupun apa yang menjadi tantangan dalam hidup kita, tetap setia kita kepada Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita masuk kepada warta jemaat. Mari kita sama-sama mendengarkan warta jemaat untuk 1 minggu ini dalam gereja kita atau Gereja Immanuel GMI Immanuel Banjarmasin. Warta jemaat. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayan daripada Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Panitia Paskah. Hari ini 2 April 2023 ibadah kita mengingat akan peristiwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan dielu-elukan yang disebut dengan Minggu Palma ataupun Minggu Palmarum. Tuhan Yesus dielu-elukan dengan daun-daun palem. Mengimbau kehadiran dan partisipasi semua jemaat selama 1 minggu ini dalam momen ibadah Passion, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Paskah. Mari kita jadikan momen Paskah tahun ini membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya dana yang dibutuhkan untuk kelancaran Paskah kita tahun ini, menghimbau kepada jemaat dapat mempersembahkan janji iman Paskah. Janji iman yang sudah memberikan ataupun mengikrarkan dalam saat ini dapat kita lihat di buku di slide ya, di layar slide yang sudah ada di depan. Dan kita diajak untuk berpartisipasi dan Tuhan memberkati lebih lagi berkat-berkat bagi kita. Selanjutnya, agenda kegiatan Paskah kita tahun ini boleh kita lihat. Hari Senin tanggal 3 April jam 17 yaitu jam 5 sore ibadah malam Passion pertama kita adakan di Pastori. Selasa 4 April 2023 jam 17 ataupun jam 5 sore juga malam Passion kedua tetap di Pastori. Dan hari Rabu tanggal 5 April jam 17 ataupun jam 5 sore malam Passion ketiga yaitu tetap di Pastori. Hari Kamis tanggal 6 April 2023 kita adakan ibadah pukul 17 yaitu jam 5 sore yaitu ibadah malam Passion 4 Kamis Putih. Kita adakan di tempat ini ataupun Hotel Palem. Dan juga besoknya hari Jumat 7 April 2023 seperti biasa jamnya jam 9 ibadah Jumat Agung kita adakan di Hotel Palem. Dan juga kita tidak langsung pulang, kita mungkin langsung di dalam ibadah renungan 7 perkataan salib. Dan kita adakan di Pastori. Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 17 ataupun jam 5 sore kita adakan ibadah Sabtu Suci di Pastori. Hari Minggu 9 April 2023 kita adakan ibadah subuh jam 5 pagi. Pasca subuh kita adakan di Pastori. Kemudian
Hari Minggu juga kita adakan ibadah Paskaraya jam 9, yaitu di tempat ini ataupun di Hotel Palem. Nah, demikian untuk ibadah kita selama 1 minggu yang sudah diatur di gereja kita. Mari kita sama-sama memberikan hati kita, dan Tuhan kiranya menguatkan dan mengeluarkan, memberikan hati kita untuk Tuhan dalam ibadah Passion. Selanjutnya, Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kita akan mengedarkan persembahan. Kantong persembahannya diadakan yaitu 2 kantong untuk kas gereja, persembahan ke depan dan untuk apresiasi pendeta pensiun dan dana panitia Paskah. Kemudian yang sudah memberikan sudah kita lihat di slide, yaitu keluarga pendeta Josta Manik dan keluarga pendeta Erwin Daud. Dan kita jemaat Tuhan, mari kita memberikan yaitu persembahan untuk pelayan Tuhan yang sudah pensiun. Kiranya Tuhan memberkati kita lebih lagi berkat daripadanya. Hari ini 2 April di ibadah akan diadakan serah terima bendahara, yaitu seksi PWMI dan Komisi Diakonia Sosial. Kas PWMI per 31 Maret 2023 248.000 dan kas Komisi Diakonia Sosial per 31 Maret akan menyusul. Dan selanjutnya Konferensi Resort atau Kongres GMI Grace kedua tahun pelayanan 2022-2023 akan diadakan pada hari Senin 1 Mei 2023 pukul 13 WITA. Untuk mempersiapkan laporan gereja kita ke Kongres, maka Majelis Jemaat akan mengadakan prakongres pada hari Minggu 16 April 2024 setelah ibadah, mengingatkan kepada setiap komisi, panitia, dan seksi-seksi agar mempersiapkan laporan pelayanan masing-masing. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi jemaat yang berulang tahun di bulan April 2023, Saudari Mila Karmila, Bapak Marudut Tampu Bolon, Saudari Maya Apong Pires, Saudari Firdawati Laya, Bapak Johansen, Daniel Christian Hansen, Saudara Mikael Frederick Tampu Bolon, dan Saudari Apriani Presilia Gultom. Untuk kehadiran dan persembahan minggu lalu bisa kita lihat di slide ataupun di tata ibadah kita, dan juga yaitu pelayan Tuhan atau tata ibadah kita untuk minggu depan bisa kita lihat. Dan kami mengingatkan kembali untuk pemandu pujian Saudari Mas Dayanti dan Ibu Supitri, pemusik Sosen dan Delfrian, untuk persembahan Suryani Hareva, operator streaming Opelius Gule, dan penyambut jemaat Hartin dan Boynus. Kiranya Tuhan memberkati dalam mempersiapkan para pelayan Tuhan untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita memuji Tuhan. Dan untuk doa syafaat kami undang ataupun kami minta kesediaan daripada Ibu Novi.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi kita katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkurkan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukurku, bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, mari kita persiapkan hati dan doa-doa syafaat kita. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukurku, bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berteduh di hadapan Tuhan. Buat saudara yang sakit, buat saudara mengalami kelemahan tubuh, buat saudara merasa hatimu tergoncang oleh masalah dan beban hidupmu, mari kita bawa ke dalam kuasa Allah yang telah memberikan putranya, rela masuk ke Yerusalem dielu-elukan, namun dia masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, memberikan nyawanya, dan melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan, dan sampai di atas kayu salib menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk penebusan dosa kita. Mari kita bawa kepada Tuhan segala beban hidup kita, segala sakit penyakit kita, segala kesusahan penderitaan batin kita. Kita bawa, kita taruh di bawah kaki salibnya. Hening sejenak, mari kita berdoa. Masing-masing, pribadi lepas pribadi, kita taruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, yang telah mengaruniakan kepada kami segala kebaikan demi kebaikan. Grace by grace, anugerah demi anugerah, kesempatan demi kesempatan yang terjadi
terjadi dalam hidup kami adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan secara pribadi, untuk mengalami Tuhan di dalam setiap masalah kehidupan kami. Kami sudah mencurahkan isi hati kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini melalui doa-doa pribadi kami Bapa, sehingga tidak ada yang menghalangi kami Tuhan untuk kami datang dan bersyafaat Tuhan melalui doa kami jemaat-Mu kepadamu ya Bapa. Menyerahkan pergumulan, penginjilan, menyerahkan pergumulan gereja-Mu, memiliki tempat ibadah yang tetap, lahan gereja yang mau dibeli, dan segala hal yang kami minta di dalam syafaat kami dan perjuangkan di dalam doa jemaat. Saat ini sebelum kami berdoa, kami mendoakan untuk Iwa, Oma Iwa yang mengalami osteoporosis pada kaki sebelah kiri, sebelah kanan. Ya Tuhan, kami serahkan kaki ini Tuhan dalam nama Yesus, mengalami kesembuhan daripada Engkau Bapa. Jika Tuhan perkenankan, biarlah Iwa Tuhan tidak mengalami operasi yang kedua kalinya, namun mengalami kesembuhan dengan perawatan dan obat-obat dari dokter, tenaga medis yang menangani, merawat. Kiranya Tuhan beri kesabaran, beri hikmat-Mu Tuhan untuk Oma Iwa terkasih kami Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan dan akan terus beracara dalam kehidupan kesembuhan Iwa dari hari ke hari. Demikian juga kami bawa anak kami Maria dalam segala pergumulan sakit penyakitnya, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan buat Maria. Tuhan, Kau lihat anak-Mu ini Bapa, dan kami tidak tahu Tuhan maka akan mengalami pemeriksaan demi pemeriksaan. Dokter kami percaya dijauhkan dari segala sakit penyakit yang kronis dalam nama Yesus. Biar masa mudanya dia perjuangkan untuk menjadi dokter yang benar-benar memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Kami percaya Tuhan cukupkan segala kebutuhan pengobatannya. Kau beri kesabaran, Kau beri hati yang besar untuk mamanya merawat, juga untuk keluarga Maria kami serahkan dalam tangan kuasa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan penginjilan Yayasan Misi Mitra Pelayanan Tuhan di Meratus ya Bapa. Anak-anak Tuhan, untuk guru-guru Injil, mereka yang sedang memperjuangkan jiwa-jiwa yang ada di sana, dalam nama Yesus akan terjadi kebangunan rohani. Banyak jiwa-jiwa boleh bertobat dan mengalami hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anak-anak-Mu di Meratus ya Tuhan. Mereka yang terhilang, mereka yang lama hidup di dalam kegelapan, mereka yang terkungkung di dalam kehidupan sosial dan kehidupan nenek moyang mereka, dan juga pengaruh-pengaruh kepercayaan nenek moyang mereka. Dalam nama Yesus Tuhan putuskan segala yang mengikat mereka, sehingga hati dan jiwa mereka diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, berpuluh-puluh tahun Meratus Tuhan diikat dengan kuasa gelap, saat ini dalam nama Yesus terlepas. Engkau yang akan memberikan hati yang berseru-seru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ladang sudah menguning, dan saatnya Tuhan Kau akan beracara di dalam penginjilan dan pelayanan di Meratus Bapa. Tuhan berkati saudara kami Hutri, saudara kami Alen dan timnya, dan mereka semua yang ada di garis depan di Meratus untuk memperjuangkan jiwa-jiwa yang ada. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat lahan di sampingnya Tuhan, yang kami rindu untuk dibeli Tuhan, namun harganya mustahil kami membeli.
membeli sebagai jemaat-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Kami mengangkat tangan, mari jemaat kita arahkan tangan kita ke arah jendela. Di sana ada lahan yang terbentang luas dan ditawarkan dengan harga 1 M lebih. Saat ini mari kita berdoa supaya tanah ini, jika Tuhan menghendaki, akan menjadi milik kita, akan menjadi milik gereja GMI Jemaat Immanuel Banjarmasin. Kami berdoa ya Tuhan dan menyerahkan dengan penuh kerendahan hati. Kami percaya Tuhan, tanah ini dan juga lahan ini Tuhan akan menjadi milik-Mu untuk pemberitaan Injil. Juga ya Tuhan, untuk rumah pastori di sana Tuhan, juga terdapat rumah yang ditawarkan buat kami. Saat ini Bapa, kami tidak sanggup, tetapi Tuhan kami punya Engkau yang sanggup untuk mencukupkan segala kebutuhan gereja-Mu, GMI Pos Penginjilan Immanuel Banjarmasin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk acara yang dalam minggu ini Tuhan akan kami sama-sama peringati, yaitu Bapa menjelang hari Jumat Agung dan juga untuk Paskah sebagai simbol kemenangan Kristiani, sebagai simbol kemenangan Yesus bangkit dari kematian, sebagai yang sulung dari kami yang akan mengalami kematian, namun kematian itu akan membawa kehidupan yang kekal dan kebangkitan yang akan kami alami pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang diberitakan Tuhan di dalam malam Passion, juga untuk Jumat Agung serta ibadah Paskah akan memperkuat jemaat di sini di dalam menjalankan misi dari Tuhan, yaitu untuk dapat Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan biaya oleh tim atau panitia Paskah, juga memikirkan yang terbaik di dalam pelayanan kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan syafaat kami di dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan, ingat akan nama Yesus. Oh yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih.
Yesus yang melampaui akal pikiran, yang memimpin dan memelihara oleh nama yang indah itu, menolong kami kuat teguh dan berpengharapan, serta dalam iman yang kuat melakukan tugas dan fungsi sebagai gereja. Hari ini kami demonstrasikan ketaatan kami kepadamu sebagai murid, mengelu-elukan Engkau ya Tuhan seperti orang banyak pada 2000 tahun yang lalu mengelu-elukan Engkau ketika memasuki kota Yerusalem. 3 hari menjelang Engkau mengalami penangkapan dan disalibkan. Ini saatnya bagi kami mendemonstrasikan iman yang sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan sebagai nats kepada kita, membimbing dalam firman Tuhan ini yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu saudaraku yang membawa Alkitab bersama dengan saya, kita membaca firman Tuhan ini. Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan itu kepada kita hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita
hari lepas hari. Haleluya. Jalan menuju salib. Nas yang kita baca tadi mengisahkan tentang perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya menuju kota Yerusalem. Kota terakhir yang diinjak oleh Tuhan Yesus, sekaligus juga kota terakhir dia sukses melakukan tugas dan panggilannya datang ke dunia. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah Allah, bersemayam di hadirat yang kita pahami surga. Tetapi dia rela berdaging dan menjadi manusia sehingga bisa dikenal orang. Dalam konteks masanya orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, bangsa-bangsa lain pada masa itu mengenal Yesus secara daging. Yang disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai rabi karena dia pengajar. Yang disebut oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan sebagai nabi. Dan yang disebut oleh orang-orang Romawi adalah pembaharu atau reformasi. Dan perjalanan itu Bapak Ibu oleh gereja disimpulkan dengan membuat Minggu Palmarum, minggu yang paling dekat dengan peristiwa Yesus masuk Yerusalem. Selama 3 hari itu Tuhan Yesus kita diundang untuk berdiri. dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru, serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu
berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita duduk, kita anggap kita sedang berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam hidup, perkataan dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih kepadamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami, teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hati. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Tunggal yaitu Yesus Kristus yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami. Oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu dan tolonglah supaya kami menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan. Diambilnya roti dan sesudah Ia mengucap syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja. Tetapi Allah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya Tuhan dan Tuhan di dalam anak. Amin.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, meja Tuhan telah tersedia untuk kita. Tuhan Yesus mengundang kita sehidangan dengan Dia, mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu juga Tuhan Yesus sehidangan dengan murid-murid. Bapak Ibu dapat menerimanya baik dari jemaat maupun jemaat tamu, juga dikalau sudah sidi atau baptis dewasa. Tapi jikalau hari ini ada yang belum sidi atau baptis dewasa, ada sekolah minggu boleh menerimanya. Jikalau dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia tahu Yesus telah menebus dirinya, dengan sangat terbatas mereka diperbolehkan. Oleh karena itu, mari kita yang menerima bangkit berdiri. Saya undang hamba Tuhan dan satu baptis untuk mengedarkannya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur, minumlah. Kita hening sejenak. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-Hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu,
supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya, demi pengorbanan dan kematian anak Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi, dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan Dewa Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Kau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai aplikasi syukur kita kepada Tuhan untuk pengembangan daripada misi gereja kita ataupun memperlengkapi apa yang diperlukan gereja kita. Firman Tuhan di dalam kita menguatkan hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan firman-Nya berkata, bawalah seluruh persembahan dan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maliaki pasal 3 ayat 10. Kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian nyanyian rohani metodis Sekarang Bersyukur. Segala karya Tuhan.
dorongan yang besar seluas dunia. Musik memuji Tuhan. Muliakan Allah, bukan undang Tuhan yang Tritunggal yang kudus, kekal sebudilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Terima kasih Bapa di surga, anugerah kesempatan bagi kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dari apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami, baik persembahan untuk mengingat para pendeta yang pensiun yang kami persembahkan ke depan, ataupun juga untuk panitia Paskah, dan juga persembahan untuk kantung 1 dan 2 untuk kas gereja sebagai operasional gereja. Engkau memberkati ya Tuhan setiap tangan yang mempersembahkan. Engkau juga memberkati hati setiap dari jemaat-Mu, usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami sejemaat ini menyerahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah Bapa, karena kami mempersembahkan dengan penuh ucapan syukur dan Engkau berkenan menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.